Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada kegiatan podcast yang keempat. Nah, di sini akan membahas tema dengan judul kasus DBD di Kelurahan Cililitan kita. Hari ini kita sudah ada dua narasumber, yaitu ada Pak Lurah Kelurahan Cililitan, ada Bu Delima. Bu Delima ini petugas Puskesmas Kelurahan Cililitan sebagai narsum kita nanti untuk membahas tentang kasus DBD. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Mungkin di sini saya tambahkan, jangan lupa loh di like, komen, dan di subscribe. Ya, untuk ini Pak Lurah, kan kita akan membahas tentang kasus DBD nih di Kelurahan Cililitan. Bagaimana ya, kasus DBD-nya meningkat apa enggak sih Pak? Ya, alhamdulillah untuk kasus DBD di wilayah Kelurahan Cililitan kita masih tergolong rendah ya. Ini berkat kerjasama semua pihak. Kita masih ucapkan terima kasih kepada para kader Jumantik yang hampir seminggu 2 kali ya. Jadi ada satu rumah satu Jumantik. Itu udah kita terapkan juga. Iya. Ya, kita juga ada pemantauan ya, seperti sekarang nih setiap Jumat pagi kita juga mengadakan PSN juga keliling per RW. Ya, sambil kita sharing ya, Iya. terkait permasalahan wilayah, ini bagaimana kondisi, apakah ada yang memang perlu kita kondisikan biar DBD ini tetap stabil di Cililitan. Oh, sudah. Selain kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, tadi saya lihat ada kegiatan senam ya Pak. Itu senam apakah rutin dilakukan? Ya, kalau senam itu biasanya memang di tiap RW itu rutin. Ada yang memang diadakan setiap Jumat, ada yang setiap Minggu. Oh. Tuh, tapi kalau di perkantoran biasanya setiap Jumat. Oh. Kalau untuk khususnya senam itu yang ikut masyarakat atau hanya kadernya aja? Apa ada yang lain yang ikut untuk kegiatan senam sehat? Ya, biasanya sih gabungan ya. Gabungan. Nah, dari ibu-ibu juga kader, dari Iya. masyarakat setempat juga bapak-bapak juga. Wah, luar biasa ya Pak. Ternyata kegiatan di Kelurahan Cililitan ini penuh dengan program-program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya akan bertuju nih kepada Bu Delima. Ya, Bu Delima, saya mau bertanya nih. Kan khususnya di Puskesmas Kelurahan Cililitan pasti ya untuk membina para kader ya, ada ya Bu namanya kalau nggak salah kader Jumantik. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Lurah bahwasannya itu ada pemeriksaan satu rumah. Itu maksudnya bagaimana satu rumah gitu Bu? Terima kasih Bu Ari. Kalau program kader satu rumah satu Jumantik, bahwa di rumah itu mempunyai Jumantik sendiri yang melakukan pemilik rumah itu sendiri. Jadi kita harus melakukan itu dengan memberikan jadwal seminggu sekali, melakukan dengan sendirinya di rumahnya sebagai kadernya. Jadi memberikan nanti contoh kepada warga sekitarnya bahwa itu menerapkan satu rumah satu Jumantik itu adalah sebagai penekanan untuk kasus demam berdarah, salah satu yang efektif. Ya. Jadi kalau kita saat ini menerapkan bahwa dengan Jumantik mandiri itu lebih kita prioritaskan dan kita lebih mendekatkan ke masyarakat, itu yang harus kita terapkan saat ini dengan mandiri. Jadi Jumantik mandiri juga. Oh, ada jentik mandiri. Jadi kalau seandainya sudah ada jentik mandiri, berarti masyarakat itu sendiri ya yang akan mengerjakan tentang perilaku hidup bersih sehatnya. Nah, ini Bu Delima, kalau seandainya nih ada kasus DBD di Kelurahan Cililitan, itu tindak lanjutnya seperti apa gitu? Terima kasih. Kalau laporan yang saya terima untuk setiap laporan itu ada beberapa, bisa dari laporan warga sendiri, bisa laporan dari website dinas, berupa dari rumah sakit, klinik yang kita masuk ke input ke data kita. Kalau dari warga itu respon time-nya lebih cepat karena
ketika 1 kali 24 jam kita sudah bisa langsung TL, langsung melakukan TL itu PE, penyelidikan epidemiologi dengan kader beserta tenaga sanitariannya. Di wilayah itu kita berkunjung melakukan dengan 5W 1H-nya. Kita harus menyampaikan kepada Pak RT sebelumnya, kita turun bersama RT RW, kita sampaikan bahwa di wilayah itu ada kasus. Dengan membawa formulirnya ini, sampling 20 rumah, 5 rumah yang di depan, kiri kanan dan di belakang, sekitarnya radius 1 meter atau 200, karena jarak tempuh terbang nyamuk itu kecurigaannya bisa mampu mencapai 200 meter. Dengan 20 rumah itu kita melihat PE-nya ada 2 kategori, bisa positif, bisa negatif. Jika memang laboratoriumnya ditentukan dokter ada demam berdarah, tapi harus ada pendukung. Kalau pendukungnya, misalnya kalau di sekitarnya tadi ketemu kita 2 jentik, 5% dari 20 rumah, dan kecurigaan kiri kanan ada yang menyampaikan masih ada yang panas tanpa sebab. Tidak tahu panas apa penyebabnya, sehingga kecurigaan itu kita harus menambahkan ini pendukungnya. Dengan ada aturannya dari PE positif ini, kita memang menyimpulkan bahwa itu harus dipogging. Tetapi ini pengendaliannya harus pengendalian terakhir. Yang lebih yang saya tekankan harus kepada warga kita, harus yang efektif itu PSN 3M-nya. Karena itu tidak ada membuatkan dampak kepada lingkungan yang tercemar. Kesehatan tidak tercemar, lingkungannya pun sehat. Sehingga ya efektivitas itulah yang 3M menguras, menutup dan mendaur ulang, itu yang menjadi membuatkan kehidupan kita menjadi ramah lingkungan. Itu aja. Jadi mari kita tetap yang prioritas ditekankan untuk penekanan angka jentik ini, kasus demam berdarah harus melakukan seminggu minimal harus PSN, minimal dari rumah kita sendiri menjadi jumantik kita. Ya. Itu mungkin kasus yang terlaporkan. Kalau dari warga, kalau dari dinas kesehatan atau web, kita melihat dari website, sehingga ada di wilayah itu sudah diplot. Ini Celilitan punya 16 RW, sehingga kalau kasus ada 1 di RW itu, saya harus melaporkan juga ke RT RW, sama alurnya, sudah ditentukan dengan dari aturan Perda ini. Jika tidak perlu dipogging, cukup hanya memberikan penyuluhan, bisa abatisasi atau larpasida, sehingga bisa juga tadi menanam pohon-pohon penghijau yang pengusir nyamuk, ya, tolak nyamuk, yang artinya dengan atau ikanisasi, memberikan ikan yang pemakan jentik seperti ikan cupang. Itu perlu kita membuat di sekitar wilayah rumah kita beberapa titik. Itu aja. Jadi kalau saya harapkan kebersihan dengan PHBS-nya sangat itulah yang mendukung dalam pengendalian demam berdarah ini, sehingga tidak ada juga penularan yang mengakibatkan KLB. Itu aja. Tetapi untuk saat ini tren untuk Celilitan, terima kasih semua kerjasamanya di dalam arti 10 kecamatan Keramat Jati masih memang prioritas 2 atau 3. Kalau di Celilitan kita dari sekecamatan termasuk trennya yang masih rendah. Masih rendah. Terima kasih. Bagus sekali. Ternyata untuk cara pencegahan tentang DBD, jangan lupa salah satunya mandiri, terus PHBS. Kalau seandainya ada terjadi kasus DBD, itu akan dikunjungin ya Bu, PE. Ya Bu, benar nggak? Nah, jadi ada PE 20 rumah. Nah, mungkin nih saya tertarik nih Bu, 20 rumah. Kan yang kena DBD itu satu orang. Terus yang diperiksa 20 rumah. Seandainya dari 20 rumah itu ada positif 5 aja, apakah itu perlu dipogging? Seperti itu Bu, bisa dijelaskan? Terima kasih. Laporan dari 1 RT menerima 5 dengan 5 penderita. Areanya yang radiusnya yang berdekatan. Dengan jam waktu penerbangan nyamuk kita melihat kalau radius 100 sampai 200, ada kecurigaan dengan hasil PE harus menentukan yang membuat kuat penguatan dari PE. Kita sampling dari 20 rumah.
laporan yang harus kita mendukung tadi adalah cek laboratorium yang dilakukan ke rumah sakit dari 5 penderita ini akan kita terima dari penderita. Jadi kalau dari 5 penderita ini akan melampirkan trombositnya di bawah sekian, satu lagi ada yang dirawat, satu lagi ada kecemasan dan ya meminta harus fogging, ya. Jadi mereka harus menekankan terus fogging dan fogging. Dengan aturan tadi kita melihat sesuatu yang sudah ada kecemasan warga, gelisah dan resah, itu tetap kita bisa angkat untuk fogging karena sudah lebih dari 1, ya. 1 penderita tapi untuk mewakili 5 yang sakit. Artinya tadi kalau kriterianya harus ada lab 1 penderita, tetapi yang 4 ini panas ataupun dengan trombosit gejala yang diagnosa, misalnya dia sakit panas tanpa sebab, ditambah trombosit turun dan lain, itu harus kita lakukan tindakan terakhir adalah fogging. Jadi memang solusi terakhir itu supaya tidak menjadikan dampaknya ke wilayah sekitarnya lagi. Karena kita sudah lihat 5 penderita ini yang menggambarkan letak di posisi wilayah itu sudah ada yang kecurigaan. Di situ ada trennya dengan ABJ-nya rendah. Mendukung juga kalau ketika ABJ-nya di bawah 95, kasusnya ada, itu juga harus kita lakukan fogging. Karena tidak ada harus ada hukum, tidak boleh hukumannya tidak ada jentik di antara itu, di bawah 95. Kalau di atas 95 kasus ada, tetapi masih ada, kita bisa tindakan lain. Nah, kalau yang ABJ ini angka bebas jentik itu kedugaan kita bahwa sumber penularan itu faktornya ada kemungkinan. Kalau kita mencari dengan melakukan PE tadi bersama kadar itu. Jadi memang harus, karena supaya jangan menambah lagi korban lain dari 5 ini. Kita harus fogging. Itu adalah solusi terakhir dari pengendalian. Selain yang tadi abatisasi dan PSN yang efektif. Itu aja. Baik. Ya, jadi kalau seandainya fogging itu adalah yang terakhir ya Bu ya. Tidak baik berarti kalau tidak ada yang penguat buat untuk fogging. Jadi paling penting adalah perilaku hidup bersih, terus mandiri, harus sering bersih-bersih. Seperti itu ya Bu Delima. Saya kembali lagi ke Pak Lurah nih. Ini saya lihat ada pakai baju no stigma. Itu dari mana ya Pak? Kenapa bisa menggunakan baju no stigma nih Pak? Apa gitu? Ya kebetulan memang di Kelurahan Jelitan ini kita ada komunitas KPSI, komunitas peduli skizofrenia Indonesia, yang membidangi masalah kejiwaan. Dan ini menurut saya hal yang sangat menguntungkan untuk kita sebagai pemerintah daerah ya, karena mungkin ada rumah sakit kejiwaan atau instansi pengampu seperti sudin sosial, tapi memang menurut saya masih kurang ya, apalagi di hari libur atau kejadiannya misalnya kita ada ODGJ yang di wilayah gitu ya, pas hari libur atau tengah malam, di mana tugas kita tuh kan banyak yang libur, hanya piket. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas seperti KPSI ini kita harapkan bisa membantu juga ya, karena kan wilayah kita luas ya, Kelurahan Jelitan kan 16 RW. Diperlukan kerjasama, kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah. Kebetulan juga memang saya juga sudah sering berkunjung ke KPSI ini, sehingga kaosnya saya pakai. Jadi ini saya perkenalkan juga. Ya, saya berharap nanti ada KPSI lain ya di kelurahan atau di kecamatan, mungkin di wilayah DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta perwakilannya baru di Cililitan. KPSI ini ada 4 di Indonesia, baru ada 4 cabang. Ada 4 ya. Jadi harus ada komunitas yang membantu. Jadi insya Allah kita kalau ada setiap masalah atau kejadian bisa bertindak cepat dengan bantuan komunitas-komunitas yang ada di wilayah. Berarti dengan adanya KPSI ini kita bisa bila ada terjadi gaduh gelisah, jadi KPSI bisa terlibat seperti itu ya Pak, untuk membantu gangguan jiwa. Nah, mungkin dari podcast ini sangat menarik banget ya, dari kasus DBD sehingga dengan menggunakan baju KPSI, saya lupa nih Pak, KPSI apa ya singkatannya ya? Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Oh, komunitas yang peduli dengan masalah kejiwaan.
Oh. yang memang sering kita jumpai ya Iya. di tiap-tiap wilayah. Oh iya. Nah, jadi untuk para gangguan jiwa bisa kali ya di komunitas untuk berkumpul atau mungkin sesama mengelola stres kali ya Pak ya. Adanya di Jalan Buluh, di depan R. Petra ya. Nah, untuk kasus, kembali lagi nih kasus DBD, saya lihat di Cililitan ini kasusnya tidak begitu tinggi ya Bu, karena sudah dilakukan salah satunya adalah PSN, benar nggak Bu? PSN. Nah, PSN terus juga menjaga kebersihan mandiri. Ini sangat bagus banget dengan adanya menjaga kebersihan mandiri masyarakat itu sendiri. Indonesia, bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh Indonesia bisa untuk sebagai contoh ya Bu, kasus DBD juga bisa turun. Nah, dari saya mungkin itu aja dulu podcastnya ya. Nanti dilanjutkan lagi podcast yang lebih menarik lagi. Kita akan mengambil tema yang lebih keren lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh ya, maaf. Saya lupa dengan di sini di Cililitan ini ada ininya loh Bu Delima, motonya. Bisa dilihat dari situ, Cililitan kita kompak, ikhlas, terbaik, dan amanah. Mungkin saya bisa ini, mengingatkan kembali kita bareng-bareng ya, ngucapinnya ya. Ya, Cililitan kita kompak, ikhlas, terbaik, amanah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.